Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul pada kesempatan kali ini untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kita sudah sampai pada bab ke-33, bab ahabbud dini ilallah adwamuhu, bahwasanya agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu, yang paling berkesinambungan. Bab bahwasanya agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan. Kita masuk pada hadis ke-43. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Al-Musanna qala haddatsana Yahya an Hisham qala akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ternyata di sisi Aisyah ada seorang wanita. Faqala man hadhihi? Nabi bertanya, siapa wanita ini? Qalat fulana. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita inilah si fulan, si fulana. Tadhkuru min salatiha. Lalu Aisyah menyebutkan tentang salatnya wanita ini. Kata Nabi, mah, apa ini? Ini menunjukkan pengingkaran. Apa-apaan ini? Alaikum bima yutikun. Hendaknya kalian melakukan amalan yang kalian mampu. Fawallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidaklah bosan sampai kalian bosan. Wa kana ahabbad dini ilaihi ma dama alaihi sahibuhu. Dan bahwasanya agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu pelakunya. Baik. Hadis ini, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu masuk bertemu dengan Aisyah, ternyata ada seorang wanita di sisi Aisyah, disebutkan namanya adalah Al-Haula bintu Tuwaid. Al-Haula bintu Tuwaid. Dan ternyata wanita ini sangat kuat beribadah, ya, sangat kuat beribadah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha memuji wanita ini, ya, memuji wanita ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di hadapan wanita tersebut, ya. Bahkan dalam sebagian lafal disebutkan, ya, Aisyah berkata, hadhihi fulanah wa hiya a'badu ahli al-Madinah. Ya Rasulullah, ini adalah si fulanah dan dia orang yang paling rajin beribadah di kota Madinah. Ya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya wanita ini tidak tidur malam karena salat terus sehingga tidak tidur malam, dan dia pun dipuji oleh Aisyah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, mah, yaitu mah adalah singkatan dari mahada, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Alaikum bima tutikun. Hendaknya kalian beramal yang kalian mampu. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidaklah bosan sampai kalian bosan. Perhatikan di sini, ya, yang bisa kita ambil dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu mengatakan mah hadhihi, ini adalah pengingkaran. Apa-apaan ini? Ada dua pendapat di kalangan para ulama apa maksud pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Nabi mengingkari Aisyah memuji wanita ini di hadapan sang wanita. Karena kalau kita memuji seorang di hadapan dia, dikhawatirkan orang ini terfitnah. Maka Nabi melarang Aisyah untuk memuji wanita ini di hadapannya. Ya, betapa banyak orang yang ikhlas, ya, kemudian tatkala dipuji di hadapannya, maka dia pun berubah keikhlasannya.
ya, berubah keikhlasannya. Bisa terkena dengan penyakit riya atau penyakit ujub, dan ini sangat berbahaya. Maka seorang asalnya tidak boleh memuji orang lain di hadapan dia, kecuali dalam kondisi yang mendatangkan kemaslahatan. Contoh misalnya Khadijah radhiyallahu taala anha memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi ketakutan didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi menyangka sesuatu menimpa dirinya. Dia berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi." Sungguh aku khawatir sesuatu menimpaku. Rasulullah SAW takut gila atau takut yang lainnya. Maka Khadijah mengatakan, memuji Nabi, "Kalla fallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, kau tidak akan tertimpa semua itu. Bergembiralah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Sungguhnya engkau jujur, engkau suka membantu orang lain, engkau begini. Ini tidak mengapa. Sekali-sekali kita memuji orang kalau memang ada maslahatnya. Ada maslahatnya meskipun di hadapan dia. Misalnya dia down, kemudian dia malas beribadah, kita bilang kamu sebenarnya pintar cuma kau malas misalnya. Ya sebenarnya kau mampu. Kita membuat dia lebih semangat lagi beribadah. Tapi asalnya seorang tidak boleh memuji orang di hadapannya karena sangat rawan. Pujian langsung diberikan di hadapan orang lain itu sangat rawan menjadikan dia angkuh atau sombong atau ujub atau riya. Namun pendapat pertama ini kurang kuat ya. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya wanita ini setelah dia keluar dari rumah Aisyah, baru Aisyah menjelaskan, baru Rasulullah bertanya, "Siapa tadi?" Ya, wanita ini sudah pergi, baru Aisyah menyebutkan dia adalah si fulana, ya, orang yang paling rajin beribadah di kota Madinah. Jadi tafsiran pertama kurang tepat. Tafsiran yang kedua, pengingkaran Nabi atas apa? Bukan karena Aisyah memuji sang wanita di hadapan dia karena wanitanya sudah keluar, tetapi Nabi memuji sang wanita, tetapi Nabi mengingkari karena wanita ini beribadahnya terlalu kebanyakan. Wa za'amu annaha la tanam al-lail. Dalam riwayat disebutkan mereka mengatakan wanita ini tidak tidur malam. Berarti ibadahnya berlebih-lebihan. Ibadahnya berlebih-lebihan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bima tutiqun." Hendaknya kalian melakukan amalan yang kalian mampu. Karena kalau tidak tidur untuk salat malam, lama-lama akan terputus. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan, ya, habul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Karena kalau amalan yang dikerjakan tiba-tiba banyak terus berusaha payah, maka suatu saat akan terputus. Dan Nabi tidak ingin Allah memutuskan pahalanya kepada hambanya. Makanya lebih baik continue meskipun sedikit-sedikit tapi pahala tidak terputus daripada semangat-semangat tiba-tiba berhenti akhirnya terputus. Kata Al-Ghazali rahimahullahu taala, batu hanya bisa dilubangi dengan air yang jatuh tetes demi tetes namun berkesinambungan. Adapun air yang mengalir banyak tidak berhenti itu tidak bisa melubangi batu. Tapi kalau air meskipun sedikit tapi tetes terus menerus maka akan lubang. Demikian kata beliau. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak suka kalau orang beramal terlalu berlebih-lebihan hingga akhirnya dia pun terputus. Kalau terputus maka pahala yang Allah berikan juga terputus. Ya, dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Artinya Allah tidak akan memutuskan pahalanya sampai kalian sendiri yang terputus. Kalau kalian putus dari amalan maka Allah putuskan amalannya. Allah putuskan pahalanya. Oleh karenanya amalan yang terputus dibenci oleh Nabi. Nabi SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, jangan kau seperti si fulan. Ya, fa innahu kana yaqumul lail tsumma tarakaha. Dahulu dia salat malam, kemudian dia tinggalkan salat malam. Ya, kenapa? Karena kalau dia sudah tinggalkan salat malam, pahala dia terputus. Dan ini sama seperti berdoa, ya. Kata Nabi SAW, "Yustajabu li ahadikum malam ya'jal." Yaqul da'autu falam yustajab li. Sungguhnya akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dia berkata, aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan. Seandainya dia terus berdoa akan dikabulkan, namun tatkala dia putuskan doanya, maka pengkabulan juga terputus, tidak jadi Allah kabulkan. Ya. Inilah makna dari fa innallaha la yamallu hatta tamallu, artinya Allah tidak akan memutuskan pahalanya sampai kalian pun memutuskan amalan soleh kalian. Taib.
Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bima tutiqun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian beramal dengan yang kalian mampu. Nabi sedang ngomong kepada siapa waktu ini? Kepada siapa? Aisyah. Ya, al-khitab apa namanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan Aisyah dalam rangka mengingkari seorang wanita yang solat malamnya berlebih-lebihan sampai tidak tidur, solat malamnya berlebih-lebihan. Dan Nabi mengatakan hendaknya kalian beramal dengan amalan yang kalian mampu. Maka kata para ulama, lafal ini meskipun dia berkaitan dengan solat malam sang wanita yang berlebih-lebihan yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia mencakup seluruh amal. Dia mencakup seluruh amalan, tidak boleh berlebih-lebihan. Bukan cuma solat malam saja. Dan ada kaidah kata para ulama, ya, al-ibrah, ya, bil umum, bi umumil lafz, la bi khususil lafz, la bi khususi sabab. Bil umum maksudnya bi umumil lafz. Yang menjadi patokan adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sabab. Berarti kan di sini Nabi sedang mengingkari wanita yang berlebih-lebihan dalam hal apa? Salat malam, beribadah dalam salat malam. Tapi para ulama mengambil hadis ini lafalnya umum. Hendaknya kalian beramal yang kalian mampu dalam segala hal, bukan cuma dalam salat malam. Maka tidak boleh seorang berlebih-lebihan dalam puasa, tidak boleh seorang berlebih-lebihan dalam apa? Dalam salat malam. Maka hendaknya seorang beramal yang dia mampu. Karena kalau dia berlebih-lebihan, maka dia akan terputus. Tidak boleh seorang berlebih-lebihan dalam sedekah. Tahu-tahu dia bersedekah setiap bulan 80% dari gajinya. Wah, repot. Ya, baru bulan ketiga dia sudah KO, akhirnya dia berhenti. Hendaknya dimulai dengan 10%, 20% ya. Enggak mampu lagi ya 5% terlebih dahulu. Yang penting apa? Continue. Jangan dia paksakan dirinya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafal kum. Kum itu adalah kata ganti orang kedua jamak, ya, laki-laki. Alaikum. Kum ini kalau harusnya Rasulullah mengatakan alaiki bima tutiqin kalau Aisyah satu orang, tapi Nabi menggunakan kata ganti kum, berarti kepada kalian, artinya apa? Atas kalian amalan yang kalian lakukan. Untuk memperkuat bahwasanya hal ini berkaitan bukan hanya dengan salat malam, tetapi berkaitan dengan seluruh amalan. Paham atau tidak? Hah? Paham? Kalau keluar di ujian bisa jawab. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab ziyadatul iman wa nuqsanihi. Bab tentang tambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka yaitu ashabul kahfi huda, petunjuk. Jadi petunjuk adalah bagian dari iman. Karena mereka beriman, Allah tambahkan lagi hudan, Allah tambahkan lagi petunjuk, dan petunjuk adalah iman. Berarti Allah tambahkan iman. Kemudian juga dalam ayat yang lain, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambahlah orang-orang yang beriman iman mereka. Keimanan orang-orang yang beriman bertambah. Ini dalil bahwasanya keimanan adalah bisa bertambah. Wa qala, dan Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, fa idza taraka syai'an minal kamal fa huwa naqis, maka jika seorang meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan, maka dia telah berkurang, Ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ziyadatul iman wa nuqsanihi.
tambahan keimanan dan berkurangnya keimanan. Sebagai bantahan kepada orang-orang Al-Murji'ah yang mereka mengatakan iman itu satu kesatuan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kata mereka iman itu yang ada cuma di hati, adapun amal bukan dari keimanan, dan amal tidak bertambah dan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Masih ingat apa akidahnya orang-orang Murji'ah? Orang Murji'ah mengatakan iman cuma di hati, tidak bertambah dan tidak berkurang. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, iman adalah apa yang ada di hati, kemudian bisa dengan perkataan dan juga dengan perbuatan, yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bi ma'siyat, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Adapun dalil bahwasanya iman bertambah, pertama ayatnya wazidnahum huda. Al-Imam Al-Bukhari memahami hudan adalah petunjuk dan hudan termasuk daripada keimanan. Kata Allah, kami pun tambahkan keimanan kepada mereka, kepada Ashabul Kahfi. Ayat yang kedua sangat jelas, wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan bertambahlah orang-orang beriman keimanan mereka. Keimanan mereka bisa bertambah. Iman naik dan turun. Adapun ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Allah mengatakan agama telah sempurna. Mana dalil bahwasanya iman naik dan turun dari ayat ini? Ada yang tahu? Mana sisi pendalilannya? Kata Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Mana sisi pendalilan bahwasanya iman itu naik dan turun? Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan, agama telah sempurna, berarti kalau dikurangi berarti apa? Berkurang. Agama telah sempurna, barang siapa yang bisa melakukan agama seluruhnya, maka dia sempurna imannya, semakin bertambah imannya sampai pada tingkatan sempurna. Semua dia jalankan, syariat dia jalankan, rukun Islam dia jalankan, rukun iman dia jalankan, sunnah-sunnah dia jalankan. Semakin dia menuju ke atas semakin sempurna. Nah, kalau ada hal-hal yang dia kurang kerjakan, berarti imannya berkurang. Berarti imannya berkurang. Maka pendalilan tentang iman bertambah dan berkurang dari ayat ini adalah dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, agama telah aku sempurnakan bagi kalian. Telah sempurna syariat, dan ayat yang terakhir turun adalah ayat ini. Setelah ayat ini turun, tidak ada lagi ayat-ayat yang lain yang turun berkaitan dengan halal dan haram. Berarti syariat tentang halal dan haram sudah sempurna. Nah, barang siapa yang melanggar atau tidak menjalankan seluruhnya, berarti sungguhnya imannya apa? Kurang. Imannya kurang. Kalau dia imannya kurang, berarti bisa menerima tambahan. Agak susah juga ya. Saya mau jelaskan ini masalahnya Fathul Bari seperti itu. Mau saya lewatin boleh-boleh saja ya. Tapi intinya iman itu naik dan turun. Ini kita rasakan. Kita merasakan iman kita naik dan turun atau tidak? Iya, kalau lagi mengaji, lagi kumpul-kumpul, iman rasanya naik ya. Apalagi lagi ke Mekah, sholat tarawih, imannya apa? Naik ya. Meskipun sholat yang ngantuk-ngantuk, tapi kita rasa iman apa? Naik. Kalau pulang ke tanah air, melihat yang hal-hal yang haram, berteman dengan macam-macam, iman terasa turun. Kita rasakan sendiri iman kita naik dan turun. Baik, kemudian Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang ke-44. Perhatikan di sini. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Muslim bin Ibrahim, qala haddatsana Hisham ad-Dustuwai, qala haddatsana Qatadah an Anas. Dari Qatadah bin Di'amah Sadusi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari neraka jahanam orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Dan dalam hatinya ada seukuran kebaikan, seukuran syairah. Syairah itu biji gandum. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Dan juga keluar dari neraka jahanam, ada orang yang keluar dari neraka jahanam, dia mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan atau iman yang sebesar burra. Burra dan syairah itu sama-sama merupakan gandum, tapi jenis yang berbeda. Kalau saya tidak tahu, saya belum pernah lihat bijinya, tapi kalau yang bur itu gandum yang warna coklat. Kalau syair yang warna apa? Yang warna putih. Tapi kalau asal bijinya saya kurang tahu ya. Tapi kata para ulama, bijinya burrah lebih kecil daripada syair. Bur gandum merah,
bijinya lebih kecil daripada gandum yang putih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair." Dan keluar juga dari api neraka jahanam orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan atau keimanan sebesar zarrah. Sebesar zarrah adalah semut kecil. Zarrah artinya semut kecil. Qala Abu Abdullah, berkata Imam Al-Bukhari, qala Aban berkata, haddatsana Qatadah, qala haddatsana Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min iman makan min khair. Dalam riwayat yang lain dari Qatadah dari Anas ya bahwasanya Rasulullah SAW berkata akan keluar dari neraka jahanam orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada keimanan bukan kebaikan. Keimanan dalam lafal yang lain ada keimanan sebesar zarrah, sebesar semut kecil. Tapi kita ingin menjelaskan beberapa hal dalam hadis ini. Ini ada pembahasan tentang masalah sanad sedikit ya. Dalam riwayat yang pertama di atas Rasulullah Imam Bukhari mengatakan an Hisham ad-Dustuwai, kemudian qala haddatsana Qatadah, kemudian an Anas bin Malik. Kemudian riwayat yang kedua di akhir kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Aban berkata, dan Aban ya. Dari mana kata dia? Dari Qatadah, kemudian qala haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di sini lafalnya min khair. Di sini lafalnya min iman. Para ulama menjelaskan, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, kenapa Imam Al-Bukhari membawa dua riwayat ini? Hadisnya sama, cuma ada beda lafal min khair, satunya min apa? Min iman. Dari kebaikan seberat dzarrah dari kebaikan, yang satunya seberat dzarrah dari keimanan. Kata para ulama Ibnu Hajar dan yang lainnya, kenapa? Meskipun Hisham ini lebih thiqah ya. Lebih thiqah daripada Aban. Riwayat yang kedua dari Aban. Hisham lebih thiqah daripada Aban. Tetapi kenapa perlu dibawa ini? Karena di sini ada lafal haddatsana. Haddatsana artinya telah menyampaikan kepada kami. Adapun di sini dari artinya apa? Dari. Qatadah ini bin Da'amah Sadusi seorang tabi'in, tapi dia adalah seorang mudallis. Dia adalah seorang apa? Mudallis. Mudallis itu artinya ya, dia meriwayatkan dari gurunya yang ini menunjukkan telitinya para ahlul hadis. Dia meriwayatkan dari gurunya, dia bertemu dengan gurunya. Gurunya siapa? Anas bin Malik. Dia bertemu dengan gurunya, dia juga meriwayatkan hadis dari gurunya, tapi dia meriwayatkan hadis yang tidak dia dengar dari gurunya. Misalnya siapa ya? Saya ulangi. Qatadah muridnya siapa? Anas. Dia ketemu dengan Anas atau tidak? Jelas ketemu. Dan dia juga sering mendengar hadis dari Anas. Dia mengatakan haddatsani telah menyampaikan kepadaku Anas bin Malik telah menyampaikan kepadaku Anas bin Malik. Suatu hari dia meriwayatkan satu hadis dari gurunya yang dia tidak dengar. Suatu hari dia meriwayatkan hadis dari gurunya yang tidak dengar, supaya dia tidak bohong dia menggunakan dari. Paham? Misalnya gampangannya siapa? Paijo. Muridnya siapa? Muridnya Paimin. Nah, Paijo ini sering mendengar kabar dari Paimin. Paimin bilang, "Oi Paijo gini-gini." Kata Paijo, "Saya telah mendengar dari Paimin, saya telah mendengar dari Paimin." Suatu hari dia menyampaikan berita, dia tidak dengar langsung dari Paimin.
Tapi dia menyampaikan dari Pak Imin begini. Wah, ini namanya tadlis. Padahal dia tidak dengar langsung dari siapa? Pak Imin. Orang yang tidak tahu tentang ilmu hadis, dia menyangka kabar itu juga langsung dari Pak Imin dan tidak dicurigai karena Pak Ijo muridnya siapa? Pak Imin. Antum misalnya hadir, tahu-tahu antum sering dengar dari saya, tahu-tahu antum ngomong di luar, dari Ustadz Firanda ngomong gini. Padahal antum tidak dengar langsung. Antum dengar dari orang kedua. Orang keduanya, orang ketiganya antum jatuhkan. Orang yang mendengar kirain antum dengar langsung karena kebiasaan antum hadir dalam majelis apa? Ustadz Firanda. Paham? Dalam ilmu hadis ini tidak diterima. Dalam ilmu hadis, riwayat Qatadah dari Anas yang itu gurunya juga, namun menggunakan an tidak diterima. Karena ada kemungkinan Qatadah menjatuhkan satu orang di sini yang tidak ketahuan. Paham? Itu namanya apa? Tadlis. Namanya at-tadlis. Tadlis itu artinya penipuan ya. Penipuan sedikit ya. Ini makanya Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat yang kedua untuk menjelaskan bahwasanya Qatadah dalam hadis ini dia dengar. Dalam riwayat dia mengatakan qala haddatsana Anas. Dia berkata Anas telah menyampaikan kepada kami. Kalau perkataan haddatsana atau akhbarana berarti dengar langsung. Haddatsana atau akhbarana berarti dengar langsung. Tapi kalau an itu tidak dengar langsung. Tidak dengar langsung. Nah, kalau orangnya mudallis suka menjatuhkan orang tidak ketahuan, maka sanadnya tidak diterima. Sanadnya tidak diterima dan banyak rawi-rawi yang seperti ini. Namanya al-mudallisun, para perawi yang suka melakukan tadlis. Dia bertemu dengan gurunya dan dia meriwayatkan hadis yang dia tidak dengar dari gurunya, dia menggunakan an dari. Orang yang tidak ngerti menyangka sanadnya sambung, ternyata tidak sambung. Ternyata dia dengar dari orang ketiga, baru dari gurunya. Paham? Contoh begini ya, Pak Ijo ya, tadi siapa gurunya siapa? Pak Imin ya. Kalau langsung itu namanya haddatsana atau haddatsani atau akhbarona atau akhbaroni. Tapi kalau dia meriwayatkan orang ketiga, ternyata ada siapa di sini? Agus misalnya. Dia dengar dari Agus dari Pak Imin, maka dia mengatakan an Pak Imin. Dia mengatakan an Pak Imin. Padahal an Agus, an Pak Imin. Tapi kalau dia mengatakan dari Pak Imin, dia tidak bohong. Dia bohong atau tidak? Misalnya Pak Imin mengabarkan bahwasanya ada kecelakaan. Saya ragu antum paham atau tidak, saya ragu ya. Saya ragu, tapi saya ingin jelaskan lagi. Saya ulangi, Pak Ijo muridnya siapa? Pak Imin. Ada dua berita yang sampaikan, ada kecelakaan, ya, kemudian ada kematian. Nah, Pak Ijo ini muridnya Pak Imin. Dia suka meriwayatkan berita dari Pak Imin. Dengar langsung dari Pak Imin. Di antara berita yang dia dengar langsung dari Pak Imin ada kecelakaan. Orang tahu Pak Ijo muridnya Pak Imin. Satu hari Pak Ijo ini menceritakan suatu berita dari Pak Imin, namun dia enggak dengar langsung. Rupanya dia dengar dari Agus, dari Pak Imin bilang ada kematian. Si fulan mati. Paham? Maka supaya dia tidak bohong, dia enggak boleh bilang haddatsana karena dia bohong. Telah menceritakan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami, berarti dia bohong. Padahal dia tidak dengar langsung dari Pak Imin. Maka supaya menutupi ini dia bilang langsung dari Pak Imin. Orang yang mendengar menyangka dia dengar langsung dari Pak Imin. Ternyata ada satu rawi yang dia jatuhkan. Namanya siapa? Agus. Kenapa dia jatuhkan? Bisa jadi Agus ini bermasalah. Kenapa dia jatuhkan? Bisa jadi Agus ini apa? Bermasalah. Itu namanya tadlis. Baik, kita lanjutkan. Hadis ini para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pernah lalu bantahan kepada orang-orang Khawarij dan juga Mu'tazilah yang mengatakan barang siapa sekali masuk neraka tidak bakalan keluar lagi. Dan hadis-hadis seperti ini bantahan terhadap mereka sangat banyak. Dalam hadis-hadis bahwasanya Allah menjelaskan ada orang yang dikeluarkan dari neraka Jahannam. Dan hadis-hadis seperti itu banyak. Orang dikeluarkan dari neraka Jahannam meskipun imannya tinggal sedikit. Jadi orang ini meninggal dalam kondisi banyak bermaksiat, imannya tinggal sedikit, disiksa, dibakar sampai hangus.
Tetapi karena masih ada imannya sedikit, dia tidak kafir, maka suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Dan ternyata orang dikeluarkan dari neraka jahanam juga imannya berbeda-beda. Imannya berbeda-beda. Ada yang imannya seukuran al-bur, ada imannya seukuran biji gandum merah, ada imannya seukuran biji gandum yang putih, ada imannya seukuran zarrah. Zarrah, ada beberapa makna zarrah yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh tafsir dan juga Al-Qurtubi menyebutkan dan juga disebutkan oleh Ibnu Hajar. Zarrah di antara makna zarrah adalah butiran-butiran debu. Ya, makna zarrah. Ini sudah ya. Seandainya para perawi Pak Ijo, Pak Imin kita gampang hafal ya, tapi namanya nama-nama Arab susah juga ya. Nama-nama orang asing, kita kesusahan menghafalnya. Ya. Zarrah, ya. Di antara maknanya adalah butiran debu yang terlihat tatkala terkena cahaya matahari. Jadi kalau kita buka jendela, tahu ada matahari, kelihatan butiran-butiran apa tersebut. Itu namanya zarrah. Di antara makna zarrah ya adalah semut kecil. Semut kecil yang masih kecil, semut sudah kecil yang masih kecil lagi ya. Ini menunjukkan dia sangat ringan, Kalau semut tersebut ditaruh di pundak kita, kita enggak merasa berat sama sekali. Kalau semut tersebut diletakkan di daun timbangan, tidak terasa berat sama sekali. Ada orang yang imannya seperti zarrah. Ada juga makna zarrah disebutkan adalah debu yang tersisa di tangan. Ya, tatkala kita memukulkan tangan kita di tanah, kemudian kita bersihkan sisa-sisa debu, kita ambil satu, itulah apa? Zarrah. Jadi sangat halus sekali. Ada yang mengatakan tatkala kita tepukan yang berjatuhan itu namanya apa? Zarrah, yang tipis-tipis itu namanya zarrah. Dan ada pendapat yang lain. Intinya zarrah adalah suatu yang amat kecil, yang sangat ringan. Nah, Nabi dalam hadis ini menjelaskan ada tipe-tipe orang yang dikeluarkan dari neraka jahanam. Mereka masih bertauhid, mereka tidak kafir karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Namun iman mereka bertingkat-tingkat. Ada yang sebesar apa? Yang pertama, imannya sebesar apa? Sebesar biji gandum putih apa merah? Putih dulu ya? Putih. Terus yang kedua, sebesar biji gandum merah. Yang ketiga, sebesar zarrah. Tatkala kita tahu bahwasanya iman mereka berbeda-beda, ada yang sebesar zarrah yang paling ringan, ada yang agak besar sedikit seperti biji gandum merah, ada yang lebih besar lagi seperti biji gandum putih, menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat. Ya. Iman itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Demikian juga masalah tasdik, masalah pembenaran. Pembenaran kepada Rasulullah, pembenaran kepada Allah juga bertingkat-tingkat. Semakin orang bertambah ilmunya, semakin dia belajar, semakin mengalami pengalaman-pengalaman, maka pembenarannya semakin tinggi. Pembenarannya semakin tinggi. Intinya selama masih ada iman dalam dadanya, suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Paham sampai di sini? Ini menunjukkan iman bertambah dan berkurang. Seorang bisa imannya bertambah sampai akhirnya bukan sebesar biji lagi, bahkan sebesar gunung. Dan seorang bisa bermaksiat, baca syubhat sampai ragu sampai imannya bisa menipis seperti zarrah, bahkan bisa hilang. Oleh seorang berusaha menambah imannya dengan belajar, menambah ilmu. Tidak sama orang yang belajar dengan orang tidak belajar. Orang yang semakin belajar, mengkaji hadis-hadis Nabi, mengkaji ayat-ayat Allah, maka imannya semakin tinggi bisa seperti gunung. Tapi orang yang tidak belajar kemudian melakukan maksiat, membaca syubhat, imannya bisa berkurang sampai akhirnya bisa hilang. Baik. Kita lanjutkan hadis
berikutnya. Hadis ke-45. Qala haddatsana Al-Hasan bin Sabbah. Kata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami Al-Hasan ibn Sabbah. Jadi bedanya haddatsana dengan haddatsani, akhbarana dengan akhbarani ya. Kalau haddatsana itu lebih tinggi daripada akhbarana. Ya. Kemudian kalau haddatsana menyampaikan kepada kami yang hadir banyak orang, cuma bukan dia sendiri yang mendengarkan. Tapi kalau bilang haddatsani berarti menyampaikan secara khusus kepada dia. Itu bedanya. Makanya saya katakan masalah para ahlul hadis, mereka menjelaskan dengan detail. Sehingga istilah-istilah mereka ngerti, sehingga tidak ada penipuan sedikit pun dalam sanad. Kalau ada penipuan seperti tadi, itu pasti ketahuan. Mereka tahu oh si fulan mudallis atau bukan. Bahkan ahlul tadlis, mudallisin pun bertingkat-tingkat. Ada tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, tingkatan keempat, nanti paling parah tingkatan berapa? Kelima. Ya. Tapi kita lanjutkan. Sami'a Ja'far bin Aun qala haddatsana Abu Umais akhbarana Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan minal yahud qala lahu. Ada seorang laki dari Yahudi berkata kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahudi nazalat latakhadna dzalikal yawma idan." Wahai Umar, kata orang Yahudi ini, wahai Amirul Mukminin, berarti di zaman pemerintahan Umar. Ada sebuah ayat dalam kitab kalian, dalam Al-Quran yang kalian baca. Berarti orang Yahudi juga tahu isi Al-Quran. Dia bilang, wahai Umar, dalam Al-Quran kalian ada satu ayat yang kalian baca. Seandainya ayat tersebut turun kepada kami, orang-orang Yahudi, ya, latakhadna dzalikal yauma idan, maka kami akan menjadikan hari tersebut hari raya. Ada ayat di dalam Al-Quran, kalau turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan ayat tersebut sebagai hari tersebut, hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Qala ayu ayatin, kata Umar, ayat yang mana? Orang Yahudi mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yahudi pun hafal ayat ini. Dia mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku sempurnakan nikmat kalian bagi kalian, dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Qala Umar, kata Umar bin Khattab, qad arafna dzalikal yaum, aku telah tahu hari tersebut, wal makan alladhi nazalat fihi ala nabi, dan tempat di mana diturunkan ayat tersebut kepada Nabi, wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah, hari tersebut hari Jumat tatkala Nabi sedang berdiri di padang Arafah, maka turunlah ayat tersebut, yaitu pada tahun 10 Hijriah, ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal setelah itu, ya. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis ini, ya, menjelaskan bahwa orang Yahudi juga mengetahui sebagian isi Al-Qur'an. Bahkan mereka juga hafal ayat tersebut, ya. Kemudian terjadi juga interaksi antara Yahudi dengan orang Islam. Terkadang terjadi dialog antara orang Yahudi dengan orang Islam. Ini tidak jadi masalah. Kemudian dia mengatakan, kami orang-orang Yahudi kalau tahu seandainya ayat tersebut turun kepada kami akan jadikan sebagai hari raya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini sebenarnya mengatakan bahwasanya penentuan hari raya tidak boleh pakai perasaan dan tidak boleh pakai akal, tetapi harus menggunakan dalil. Buktinya kita tidak pernah merayakan hari Arafat kaum muslimin seluruhnya, ya. Tapi bagi jamaah haji memang hari Arafah, hari Ayyamut Tasyrik dan juga Idul Adha itu adalah hari-hari raya bagi jemaah haji, ya. Tapi kalau hari Arafah bukan hari raya bagi kita, buktinya kita berpuasa. Kita tahu hari raya tidak boleh berpuasa. Hari raya tidak boleh berpuasa. Sehingga kita tidak merayakan hari Arafah sebagai hari raya, bahkan kita disuruh untuk berpuasa pada hari tersebut. Makanya kata para ulama, penentuan hari-hari raya Islam tidak boleh ditentukan dengan akal. Ya, kalau kita mau jadikan itu sebagai hari raya, maka benar orang Yahudi sudah menunjukkan kami kalau itu turun kepada kami, maka dengan akal kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Kenapa? Pada hari tersebut pernyataan Islam telah sempurna, maka hari tersebut perlu untuk kita rayakan. Hari di mana pernyataan Islam telah sempurna. Namun umat Islam tidak menjadikan hari Arafah sebagai hari raya tahunan untuk seluruh umat Islam, ya. Karena mereka disuruh berpuasa pada hari tersebut. Ini dalil tidak boleh kita buat hari-hari raya dengan akal, perasaan dan ide-ide kita,
seandainya kalau kita membuka pintu ini, maka terlalu banyak hari raya yang akan kita kerjakan. Ya, tahunan banyak sekali hari raya yang ingin kita rayakan. Ada hari perang Badar, hari kemenangan kaum muslimin. Ada hari perang Khandaq, hari kemenangan kaum muslimin. Ada hari Fatu Makkah, hari kemenangan kaum muslimin. Itu baru hari-hari kesenangan, belum hari-hari kematian ya. Hari kematiannya fulan, hari kematiannya fulan, hari kematiannya fulan, sehingga hari kita penuh dengan hari raya. Karena banyak sekali hari-hari bersejarah dalam Islam, namun ternyata tidak dijadikan hari raya. Perhatikan, hari raya dalam Islam, hari raya dalam Islam ada 3. Yang pertama ya, secara umum yang pertama ya, hari raya tahunan. Ini bisa menjadi terbagi lagi menjadi 2 ya. Pertama hari Idul Fitri. Kemudian yang kedua apa? Idul Adha. Kemudian yang kedua hari raya mingguan. Dalam hari ini adalah hari yang ketiga, hari apa? Hari Jumat. Semua hari raya ini adalah berkaitan dengan ibadah-ibadah yang agung. Idul Fitri hari rayanya setelah puasa, ya. Setelah puasa Ramadan. Hari Idul Adha setelah manasik haji. Setelah wukuf di padang Arafah, setelah beribadah kepada Allah, kemudian datanglah hari Idul Adha. Kemudian hari Jumat ya, ini setelah seorang salat 5 waktu sepekan ya. Sepekan, maka seorang telah sempurna salat 5 waktu selama sepekan, maka datanglah hari rayanya hari apa? Hari Jumat. Sehingga seluruh ibadah yang ada dilaksanakan oleh kaum muslimin semuanya adalah bentuk bersyukur kepada Allah setelah kesempurnaan melaksanakan ibadah. Setelah kesempurnaan melaksanakan ibadah. Setelah kesempurnaan melaksanakan puasa, setelah kesempurnaan melaksanakan haji, setelah melaksanakan kesempurnaan salat setiap pekan. Kenapa? Karena haji dan puasa tahunan, adapun salat ya berulang setiap pekan, dimulai lagi dari hari yang pertama. Tatkala kita sempurna melaksanakan salat 5 waktu, maka ada namanya hari raya hari Jumat. Selain itu tidak ada hari raya agama, tidak ada. Ya. Tidak ada yang perlu diulang setiap tahun karena tidak ada kesempurnaan apapun. Beda dengan puasa setelah hari Idul Fitri setelah puasa, hari Idul Adha setelah melaksanakan ibadah haji, hari Jumat setelah salat 5 waktu selama sepekan. Adapun hari raya yang lain enggak ada, makanya tidak perlu ada hari raya ini, hari raya itu tidak ada dalilnya. Seandainya itu perlu kita rayakan, maka pasti Nabi SAW sudah merayakannya. Dan akhirnya merepotkan kaum muslimin, terlalu banyak hari raya. Hari raya ini, hari raya ini, hari raya Kita boleh menceritakan tentang sejarah, tetapi tidak perlu kita rayakan sebagai hari perayaan. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu? Berapa menit? 4 sampai 5 menit. Ya. Satu hadis lagi, ya, atau 2 hadis lagi. Kita lanjutkan ya. Nanti kita lanjut setelah salat. Bab az-zakat minal Islam. Bab ke-34. Bab zakat termasuk daripada Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, mengikhlaskan agama mereka, hunafa dalam kondisi condong kepada tauhid dan lari daripada kesyirikan, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan agar mereka menegakkan salat dan bayar zakat, dan itu merupakan ajaran agama yang lurus ya. Kita bacakan hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Malik bin Anas dari an ammihi Abi Suhail dari Malik an abihi annahu sami'a Talha bin Ubaidillah. Dari Talha bin Ubaidillah, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd." Ada seorang laki-laki
datang menemui Rasulullah SAW dari penduduk Najd. Sa'irur ra's, yaitu rambutnya semrawut, tidak tersisir, berdiri-berdiri. Yusma'u dawiyu sautihi, terdengar suaranya bersuara keras, tapi kita enggak jelas dia ngomong apa. Mungkin dia dari jauh ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdengar kebisingan suaranya namun tidak jelas. Wala yufqahu ma yaqul, dan tidak dipahami apa yang dia ucapkan. Hatta dana, sehingga dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ngomong dari jauh, tidak ada yang tahu apa dia ngomong apa. Setelah dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Tiba-tiba dia bertanya tentang Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Islam itu salat 5 waktu sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuha? Kata dia, apakah ada salat yang lain yang wajib bagiku? Qala la illa an tatawwa. Kata Nabi, tidak ada salat yang lain yang wajib bagimu kecuali salat sunnah. Qala Rasulullah SAW, kemudian Islam adalah siyamu Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Dia bertanya, hal alayya ghairuhu? Apakah ada puasa lain yang wajib? Qala la illa an tatawwa. Tidak ada puasa lagi yang wajib kecuali puasa sunnah. Qala wa dzakara lahu Rasulullah SAW zakat. Rasulullah SAW menyebut tentang zakat. Qala hal alayya ghairuha? Apakah ada zakat yang lain, sedekah yang lain yang wajib bagiku? Kata Nabi, la illa an tatawwa. Tidak ada zakat tahunan yang wajib kecuali zakat tersebut, kecuali sedekah-sedekah yang sunnah. Qala fa adbara rajul wa huwa yaqul. Kemudian orang tersebut berpaling pergi dan dia berkata, wallahi la azidu ala hada wa la anqus. Kata dia, demi Allah aku tidak akan nambah dan tidak akan aku kurangi. Kata Rasulullah SAW mengomentari, aflaha in sadaq. Dia beruntung kalau dia benar, membenarkan kalau dia benar melakukan apa yang dia ucapkan. Taib hadirin, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya tidak ada salat yang wajib kecuali salat 5 waktu. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan ada sebagian salat-salat yang wajib. Contoh, ada yang mengatakan salat witir wajib, seperti pendapat ulama Hanafiyah. Dan itu tidak benar. Ada yang mengatakan salat 2 rakaat sebelum subuh wajib, dan itu juga tidak benar. Sampai di Madinah pun saya sering lihat orang imam sudah salat, mereka masih salat 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena mereka menganggap itu hukumnya apa? Wajib. Padahal tidak wajib. Yang wajib cuma salat subuhnya. Ada yang mengatakan salat duha itu wajib, dan itu tidak wajib. Ada yang mengatakan salat tahiyatul masjid wajib, dan yang benar itu tidak wajib. Jadi yang benar, salat yang berulang sehari semalam yang wajib cuma salat 5 waktu. Cuma salat 5 waktu. Adapun salat Id wajib atau tidak, maka ada khilaf yang kuat, tetapi salat Id keluar dari pembahasan kita. Karena salat Id adalah salat setahun sekali. Sama seperti salat gerhana. Salat gerhana juga tidak setiap saat. Tapi pembicaraan kita adalah salat yang berulang sehari semalam, maka yang wajib cuma salat 5 waktu. Salat tahiyatul masjid berulang sehari semalam atau tidak? Berulang sehari semalam, kita sering ke masjid. Namun tidak wajib. Seandainya wajib, Nabi pasti akan sebutkan kepada orang tersebut. Ya. Salat witir berulang sehari semalam atau tidak? Berulang. Salat 2 rakaat sebelum subuh berulang sehari semalam, berulang. Dan itu semua tidak wajib. Yang benar, yang wajib dalam sehari semalam hanyalah salat 5 waktu. Adapun selain salat sehari semalam, maka hukumnya sunnah seperti salat witir, tahiyatul masjid, dan juga salat duha dan yang lainnya. Allah Ta'ala bisawab. Habis ini kita lanjutkan lagi insyaallah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan hadis tentang bab zakat minal Islam. Tadi telah kita jelaskan bahwasanya waktu Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, maka beliau menjelaskan tentang solat. Bahwasanya solat yang wajib hanyalah solat 5 waktu sehari semalam. Dan telah kita tekankan bahwasanya solat yang berulang-ulang sehari semalam yang wajib hanyalah solat 5 waktu. Mungkin saja ada solat-solat yang wajib yang lain, tapi tidak berkaitan dengan sehari semalam. Contohnya solat Id. Banyak ulama yang mengatakan solat Id hukumnya apa? Wajib, tapi dia berkaitan dengan setahun sekali. Ada yang mengatakan solat-solat yang lain juga wajib, tetapi kalau yang berkaitan sehari semalam maka hanya solat 5 waktu. Dari sini kita tahu bahwasanya
salat duha tidak wajib, salat witir tidak wajib, salat 2 rakaat sebelum subuh juga tidak wajib, demikian juga salat tahiyatul masjid juga tidak wajib, ya, karena itulah salat yang dilakukan sehari semalam selain daripada 5 waktu. Meskipun sangat ditekankan salat-salat tersebut, namun tidak sampai pada derajat wajib. Demikian juga puasa, tidak ada yang wajib kecuali puasa bulan Ramadan. Selain puasa-puasa tersebut maka hukumnya adalah sunnah, ya. Selain puasa Ramadan maka hukumnya sunnah. Demikian juga zakat, uang tahunan yang diambil dari seorang hanya berkaitan dengan zakat yang wajib. Selain zakat maka tidak wajib. Oleh karenanya ada sebagian kelompok seperti Islam Jamaah. Saya pernah dialog sama seorang kerabat, alhamdulillah dia sudah mulai meninggalkan Islam Jamaah, ya. Di antaranya mereka diwajibkan untuk bayar pajak 10% setiap bulan, bukan setiap tahun, setiap apa? Setiap bulan 10%. 10% ini dibayar sebagai tanda nyambung, tanda ketaatan kepada amir mereka. Dan saya tanya sama dia, apakah masalah zakat kalian diperhatikan? Ternyata tidak diperhatikan masalah zakat. Justru yang diperhatikan adalah masalah pajak 10%. Saya sampaikan itu adalah agama buatan kelompok kalian. Mana ada Nabi menarik pajak 10% tiap bulan dari kaum muslimin. Apalagi ada petugas penarik pajak 10% dari kaum muslimin tiap bulan, ya. Karena yang ada Rasulullah SAW hanya memiliki para petugas penarik zakat, ya, yang itu sesuai dengan aturan-aturan zakat. Oleh karenanya pajak yang mereka wajibkan dalam kelompok Islam Jamaah ini adalah perkara yang tidak benar, ya, mengada-ngadakan dalam agama, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kemudian kata orang tersebut, kata Nabi SAW, tidak ada yang wajib illa an tatawwa'a, kecuali engkau melakukan tatawwu', kecuali engkau melakukan sunnah, dan itu tidak wajib. Maka ada sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini, illa an tatawwa'a, kecuali engkau melakukan yang sunnah. Kalau kita sudah mulai masuk dalam perkara yang sunnah, misalnya kita salat Allahu Akbar, maka tidak boleh kita batalkan di tengah jalan. Demikian juga kalau seorang meskipun salat sunnahnya tidak wajib, tetapi jika kita sudah mulai Allahu Akbar, maka tidak boleh kita batalkan di tengah jalan karena menjadi wajib. Karena tatkala orang tersebut bertanya, apakah ada yang wajib setelah ini selain salat 5 waktu, kata Nabi tidak ada kecuali kau lakukan salat sunnah. Artinya kalau kau sudah masuk dalam salat sunnah tersebut, tidak boleh kau batalkan di tengah jalan. Waktu dia tanya tentang puasa, apakah ada puasa yang wajib selain puasa Ramadan? Kata Nabi tidak ada kecuali puasa sunnah. Artinya kalau kau sudah mulai niat puasa, tidak boleh kau batalkan di tengah jalan. Ini pendapat sebagian ulama, namun ini semua tidak benar. Yang benar, barang siapa yang berpuasa, dia boleh batalkan di tengah jalan, sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang puasa sunnah kemudian dia batalkan di tengah jalan, ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyuruh Juwairiyah bintil Harith, padahal dia sudah puasa di hari Jumat, Rasulullah SAW suruh dia untuk batalkan puasanya. Maka demikian juga salat sunnah seorang boleh batalkan di tengah jalan, kalau ada keperluan dia batalkan, enggak jadi masalah. Demikian juga salat puasa sunnah juga dia boleh batalkan di tengah jalan. Tapi kita lanjutkan hadis yang terakhir pada malam hari ini sebelum kita buka tanya jawab. Bab ittiba'ul janaiz minal iman. Bab bahwasanya mengikuti jenazah termasuk daripada keimanan. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya, ya. Beliau berkata, qala haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Manjufi qala haddatsana Rauh qala haddatsana Auf anil Hasan wa Muhammad. Al-Hasan maksudnya Hasan Al-Basri, Muhammad maksudnya Muhammad bin Sirin. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, barang Rasulullah sallallahu bersabda, man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, wa kana ma'ahu hatta yusalliya, dan dia bersama jenazah tersebut sampai disolatkan, wa yufragha min dafniha, dan selesai dikuburkan, fa innahu yarji'u minal ajr bi qiratain, maka dia akan pulang dengan membawa pahala sebesar 2 qirat. Kullu qiratin mithlu Uhud, setiap qirat sebesar gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha, barang siapa yang hanya menyolatkan saja, tsumma raja'a, kemudian dia pulang, qabla an tudfan, sebelum
jenazahnya dikuburkan, fa innahu yarji'u bi qirat. Maka dia hanya pulang membawa pahala 1 qirat. Taba Utsman al-Muadzin qala haddatsana Auf an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jelas tentang keutamaan ya mengikuti jenazah seorang muslim, bahwasanya orang muslim itu dihormati dalam Islam baik tatkala masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Di antara bentuk penghormatan syariat terhadap jenazah seorang muslim, bahwasanya yang menyolatkannya dapat pahala 1 qirat. Bahkan yang menyolatkannya sampai menguburkannya pahala 2 qirat. Ini semua dalam rangka penghormatan terhadap jenazah muslim, agar orang-orang semangat untuk menyolatkannya dan semangat untuk menguburkannya. Oleh karenanya kalau ada jenazah, kita berusaha untuk menyolatkannya. Kita mendapat pahala 1 qirat. 1 qirat seperti gunung Uhud. Berarti pahalanya sangat besar. Ya, apalagi sampai menguburkannya, maka pahalanya sebesar 2 gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya sekitar 7 sampai 8 km. Kemudian lebarnya sekitar 2 sampai 3 km. Tingginya 100 meter lebih. Tingginya 100 meter lebih, ya. Kalau ditimbang beratnya seberapa? Enggak tahu, wallahu alam bishawab. Enggak ada yang pernah menimbangnya. Dan ingat, gunung tersebut bukan gunung pasir. Gunung Uhud itu gunung batu, ya. Indonesia banyak gunung pasir, ya. Makanya pasirnya bisa diambilin untuk dijadikan bangunan rumah dan yang lainnya. Tapi di Madinah gunung Uhud itu gunung batu, tidak bisa diambilin. Kalau mau dicungkil bisa, tapi susah, ya. Makanya gunungnya gunung batu, tentunya lebih berat. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan pahalanya sebesar gunung Uhud, berarti mengikuti jenazah ini pahalanya besar. Menyolatkannya, apalagi sampai menguburkannya. Ini menunjukkan bahwasanya ada penghormatan syariat terhadap jenazah seorang muslim. Ada masalah sanad dalam hadis ini. Di sini Imam Bukhari mengatakan Anil Hasan wa Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al Hasan dan Muhammad, Al Hasan maksudnya Al Hasan Al Basri, dan Muhammad namanya Muhammad bin Sirin, dua-duanya adalah dari kalangan tabi'in. Dan kita tahu namanya tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Dan dua-duanya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun Ibnu Sirin, maka dia telah tetap bahwasanya dia pernah mendengar dari Abu Hurairah. Ya, dia pernah mendengar dari Abu Hurairah. Adapun Al Hasan maka diperselisihkan apakah dia pernah mendengar hadis dari Abu Hurairah atau tidak. Ya. Terakhir ini. Baik, kita Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini ada perawi namanya siapa? Al Hasan Al Basri. Ada lagi perawi satunya dari siapa? Muhammad Ibnu Sirin. Ini adalah tabi'in. Tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat, ya. Nah, dua-duanya menggunakan kalimat an. Dari Muhammad bin Sirin telah valid bahwasanya dia pernah mendengar hadis-hadis dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan dia bukan seorang mudallis. Maka meskipun dia meriwayatkan dengan an, maka diterima periwayatannya. Beda kalau dia seorang mudallis, maka tidak diterima kecuali pakai haddatsana atau akhbarana atau amba'ana. Tapi karena dia bukan seorang mudallis, meskipun mengatakan dari, dianggap riwayatnya bersambung. Kenapa? Karena dia bukan seorang mudallis. Faham? Tidak seperti tadi. Tadi siapa? Paijo yang mudallis. Paijo atau Paimin? Paijo sering dengar dari Paimin, tetapi dia meriwayatkan satu hadis, sering dia jatuhkan orang. Orang itu bermasalah. Kalau dia sebutkan orang itu, nanti hadisnya dhaif. Maka orang yang dijatuhkan, dia langsung tembak kepada gurunya, seakan-akan dia dengar langsung. Maka kalau dia menggunakan an, tidak diterima karena dia mudallis. Tapi karena Muhammad bin Sirin bukan mudallis, maka menggunakan an diterima. Adapun Hasan Al Basri, maka diperselisihkan tentang pendengarannya dari Abu Hurairah. Apakah dia pernah berguru kepada Abu Hurairah? Banyak ulama mengatakan dia tidak pernah berguru dari Abu Hurairah. Oleh karenanya, ketika dia menggunakan an, tidak diterima hadisnya. Tidak diterima hadisnya berarti ada rawi yang dia jatuhkan.
Ada rawi yang dia jatuhkan. Maka riwayat Hasan al-Basri dari Abu Hurairah riwayatnya lemah. Riwayatnya dhaif karena ada perawi yang dijatuhkan. Di sini Imam Al-Bukhari membawakan dua-duanya. Yang jadikan sandaran adalah Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, adapun Hasan al-Basri hanya pelengkap memperkuat riwayat tersebut. Paham? Baik, demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada malam hari ini. Selanjutnya orang yang bertanya saya persilakan. Pak Ustaz, saya seorang suami yang istri saya selalu minta cerai. Dan sampai saat ini sudah 1 tahun enggak cerai-cerai. Enggak juga bersatu. Apakah saya berdosa? Kalau kita belum menjatuhkan cerai, berarti istri kita belum statusnya apa? Cerai. Maka kita berusaha damai kembali bersama istri. Gimana caranya? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasulhu khair." Damai itu baik, ya. Kalau kita mendamaikan orang yang bersengketa itu baik, apalagi mendamaikan diri sendiri dengan istri. Namun kata Allah, "Wa uhdiratil anfusus syuh." Wa uhdirul anfusus syuh. Dan namun jiwa itu dihadiri dengan sikap pelit. Maksudnya apa? Kalau kita mau damai itu ego bermain, susah. Kita ingin tidak mau kalah, maunya istri kita yang salah, kita yang benar, kita tidak mau ngalah. Kalau kita tidak mau ngalah berarti kita enggak mau damai. Namanya damai itu harus ada hak yang kita jatuhkan. Maka kalau kita ribut sama istri, mungkin kita benar seluruhnya, mungkin, tapi itu jarang terjadi. Kebanyakan masalah problem rumah tangga itu pasti kesalahannya adalah dari dua belah pihak. Meskipun salah satu mungkin persentase kesalahannya lebih besar, namun kebanyakannya dari dua belah pihak. Makanya di antara hal tatkala kita menghadapi permasalahan rumah tangga, jadikan diri kita bagian dari permasalahan. Tatkala kita menjadikan diri kita bagian dari permasalahan, kita lebih mudah untuk menghadapi masalah karena kita tahu kita punya andil dalam permasalahan tersebut. Mungkin istri minta cerai, coba cek, jangan-jangan kita kurang perhatian, jangan-jangan kita hanya mementingkan bisnis, tidak perhatikan istri, jangan-jangan kita kurang kasih hadiah misalnya, ya, sehingga kita anggap diri kita bagian dari permasalahan. Yang kedua, berusaha untuk islah. Tadi islah, namanya islah tadi, ego harus dikalahkan. Ego harus dikalahkan demi kemaslahatan kita, kemaslahatan anak-anak. Kalau memang tidak bisa islah, ya udah mending cerai. Daripada setahun tidak ada kontak sama sekali, buat apa? Menyiksa diri sendiri, menyiksa anak orang lain juga. Kita tersiksa, istri kita juga tersiksa, mending cerai. Tapi saya katakan ini terakhir. Jangan cerai kecuali setelah menempuh segala usaha. Apakah ada salat gaib buat jenazah yang kita tidak bisa hadir? Allah alam bisawab, ya, yang tahu saya salat gaib, ya, meskipun ada khilaf, tapi gaib itu, ya, hanya untuk orang yang tidak disolatkan sama sekali. Ini pendapat sebagian ulama seperti Najasyi yang beliau meninggal dan tidak ada yang menyolatkannya karena beliau sudah masuk Islam, tapi rakyatnya enggak ada yang masuk Islam dan dia sendiri Muslim sendiri dan dia tidak bisa merubah hukum di negaranya, tidak bisa merubah kepada hukum Islam sehingga waktu dia meninggal dunia tidak ada yang menyolatkannya. Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk menyolatkan Najasyi. Atau pendapat yang kedua, para ulama mengatakan yang kita solatkan gaib adalah orang yang punya jasa. Padahal juga Najasyi punya jasa. Pernah menolong kaum muslimin tatkala pertama kali hijrah ke negeri Habasyah. Tidak semua orang kita solatkan gaib, ya. Kalau setiap orang kita solatkan gaib, tiap saat kita solat gaib. Karena banyak orang yang meninggal dunia di dunia ini, di Amerika, di Rusia, di mana-mana kita enggak kenal mereka, kita, ya. Maka kalau tidak semua orang kita solatkan gaib, ya. Kalau ada teman kita meninggal dan kita tidak sempat solatkan, ya kita bisa doakan. Tidak harus kita solat gaib. Tetapi kalau misalnya kita datang terlambat, kita boleh solat di jenazahnya. Kita datang ke kuburan, kemudian menghadap kiblat, kita solat, tidak jadi masalah. Solat meskipun terlambat, ya, tidak jadi masalah. Terlambat 10 hari, terlambat 20 hari, tidak ada masalah. Kita datang kemudian kita solat karena kita belum sempat menyolatkannya. Tapi kalau solat gaib, maka tidak kita solatkan kecuali orang yang tidak disolatkan sama sekali atau orang itu punya jasa yang besar terhadap Islam. Ustaz, apakah setiap hadis Sahih Bukhari dan Muslim pasti sahih? Jawabannya tidak.
Seluruhnya. Ada masalah usul, ada yang disebut dalam mutabaat, ada disampaikan pada pokoknya, ada yang tambahan-tambahannya. Tambahan-tambahannya itu belum tentu apa? Sahih, ya. Contoh juga ada yang disebut dengan muallaq, ya. Jadi tidak semua yang tercantum dalam Sahih Bukhari itu sahih, kecuali yang usulnya. Seperti tadi kita sebutkan kan hadis ini, kemudian kita bilang taba'u, di bawahnya ada riwayat, itu belum tentu apa? Sahih. Atau tambahan-tambahan di bawahnya belum tentu sahih. Atau di atasnya judulnya hadis muallaq tanpa sanad, itu juga belum tentu sahih. Contoh seperti hadis yang dijadikan dalil oleh orang-orang kufar untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah lewat, kita sudah pernah bahas atau belum saya lupa ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu tatkala menerima wahyu, kemudian setelah itu malaikat Jibril tidak datang lagi, maka Nabi pun sedih. Zuhri menyampaikan, Zuhri tabi'in, fima balagani, telah sampai kepadaku, Nabi pun sedih. Kemudian Nabi pergi ke puncak gunung, kemudian ingin melemparkan dirinya bunuh diri. Hadis tersebut secara sanad hadisnya lemah. Kenapa? Karena Zuhri tabi'in, tentunya hadisnya lemah, dia tidak menyaksikan hal tersebut. Maka secara sanad hadisnya apa? Lemah. Ini contoh bahwasanya hadis tersebut termaktub dalam Sahih Bukhari, tapi hadisnya lemah. Ya. Karena dia bukan asalnya, dia bukan pokoknya, dia hanya tambahan-tambahan. Yang kedua bantahannya, kalaupun itu hadisnya sahih, maka kita katakan Nabi justru tatkala Allah menegur Nabi, itu menunjukkan dia seorang Nabi. Karena Nabi mungkin ingin melakukan kesalahan, bahkan melakukan kesalahan, tapi ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi berulang-ulang melakukan kesalahan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan seperti Nabi pernah mengharamkan madu demi untuk menyenangkan istrinya, maka Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum, maka ditegur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mau bunuh diri tatkala di awal-awal turun apa? Turun wahyu, itu pun ditegur oleh Allah. Tapi ini hadisnya apa? Lemah. Hadisnya lemah meskipun dalam Sahih Al-Bukhari. Ustaz, amalan-amalan apa yang bisa menghapuskan dosa riba? Amalan pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman ja'atu mau'izatu min rabbi fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang datang peringatan dari Rabb-nya kemudian dia berhenti, maka dia diterima tobatnya oleh Allah. Falahu ma salaf, dan baginya apa yang telah lalu. Orang yang praktek riba kemudian dia berhenti, maka hasil ribanya halal bagi dia. Kalau dia bertobat kepada Allah, ini pendapat yang lebih kuat, maka dia boleh gunakan untuk modal usaha dan yang lainnya. Tapi kalau dia kembali lagi, maka jadi dosa. Kalau dia bertobat dan berhenti, maka diterima tobatnya oleh Allah, dan uang hasil tersebut boleh dia gunakan untuk dagang dan yang lainnya sebagai modal usaha dan yang lainnya. Dan kalau dia punya harta nanti, hendaknya dia banyak bersedekah. Ya, karena riba mengambil harta orang, maka berusaha dia lawan dengan banyak bersedekah pada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah kepada siapakah yang paling utama? Keluarga duafa tapi tidak taat agama, duafa lainnya taat agama. Saya rasa dua-duanya penting. Kerabat kita kasih duit, tapi kita sambil nasihati, nasihati. Kerabat lebih utama untuk kita beri sedekah, meskipun mungkin dia kurang taat, ya, tapi kita beri sedekah. Kita sisakan juga kepada yang taat, tapi saya rasa keluarga lebih utama sambil kita nasihati agar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah hanya menjawab saya terima pada saat ijab qabul saat menikah dibolehkan dan termasuk mempermudah ibadah bagi yang dibolehkan? Ya, pendapat yang kuat, kalau dia bilang saya terima maka sudah sah, ya. Karena sebagian orang terkadang saya lihat agak menyusahkan, ya. Harus nafasnya sambung, tidak boleh berhenti tengah jalan. Ya, ini kehati-hatian. Sebenarnya nikah itu kan akad. Sama jual beli, kalau kita sudah saling memahami, ya, maka tidak jadi masalah. Cuma memang mungkin mereka hati-hati. Tapi kalau saya nikahkan putri saya dengan kamu dengan mahar sekian-sekian, saya terima pernikahannya. Selesai. Ya, tidak tidak harus nafasnya sambung. Ini kadang-kadang merepotkan, ya, merepotkan.
Kapan tepat pelaksanaan salat isyraq? Salat isyraq yaitu bagi orang yang duduk di masjid setelah salat subuh sampai 15 menit setelah sunrise. Jadi kalau kita punya jadwal sunrise tambah 15 menit, maka itu awal salat isyraq dan itulah awal dari salat duha. Salat isyraq adalah bagian dari salat duha. Barang siapa yang sudah salat isyraq, maka dia sudah melaksanakan salat duha. Iman digambarkan dalam bentuk biji gandum atau zarrah, biji sawi atau debu. Sedangkan ibadah dibalas dengan pahala nominal angka seperti 27 derajat, 700 derajat dan seterusnya. Padahal ibadah akan menentukan nilai keimanan. Pertanyaan, kenapa ibadah dinilai dibalas dengan angka sedangkan iman digambarkan dengan biji, ya? Terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kadang Allah menggambarkan dengan angka dan kadang Allah menggambarkan dengan apa? Berat. Yang jelas amal soleh itu punya berat nilai pahala. Tidak ada pertentangan sebenarnya. Misalnya seorang yang sholat isya di rumah pahalanya misalnya seberat seberat mobil. Kalau dia sholat di masjid, berarti 27 kali berat mobil tersebut. Ada pertentangan? Saya rasa enggak ada pertentangan. Paham? Tatkala Allah menyebutkan suatu amal soleh dilipat gandakan 70 kali lipat, 700 kali lipat, 27 kali lipat. Maksudnya 27 kali lipat dari berat kalau cuma satu. Setiap amalan itu ada berat timbangannya. Namun tidak semua dijelaskan berapa berat timbangannya. Ada di antara yang dijelaskan seperti solat jenazah, dijelaskan beratnya seperti gunung Uhud. Nah, seperti kita solat isya, berapa beratnya kita enggak tahu. Taruhlah beratnya seberat mobil misalnya, maka kalau kita solat di masjid 27 kali berat tersebut. Ya. Itu maksudnya, jadi tidak ada pertentangan mau diibaratkan dengan berat ataupun angka, tapi angka itu pun adalah kelipatan dari berat. Bagaimana caranya agar terasa nikmat saat membaca Al-Quran? Di antaranya kita baca dengan memahami maknanya. Kalau kita pahami maknanya, kita terbawa, ya, tatkala membaca Al-Quran tersebut. Maka di sini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Ya, bahasa Arab sebenarnya bisa dipelajari. Kalau orang bersemangat belajar bahasa Inggris, harusnya belajar bahasa Arab juga bisa. Ya, bagaimana caranya? Ya, berusaha belajar dan akan kita rasakan perbedaan. Bagi orang yang belajar bahasa Arab, dia akan merasakan lebih khusyuk dalam salat, lebih semangat tatkala baca Al-Quran, lebih mudah hafal hadis, lebih mudah juga hafal Al-Quran. Kenapa? Dia pahami maknanya. Apakah benar zarrah bisa berarti biji sawi? Saya rasa tidak benar. Zarrah tadi saya sebutkan makna-maknanya, ya. Biji sawi besarnya seperti apa saya tidak tahu. Biji sawi sebesar gimana? Kecil, ya. Sekecil gimana? Saya tidak tahu, tidak pernah lihat biji sawi. Tapi kalau zarrah tadi maknanya di antaranya tadi semut kecil atau debu yang berterbangan, ya, atau debu yang terkena matahari kelihatan butiran-butirannya. Ustadz, apakah berdosa jika ditunjuk jadi imam solat karena kita mampu tapi kita menolaknya dan akhirnya orang lain jadi imam? Saya rasa tidak berdosa, tapi menyelisih sunnah. Tapi menyelisih apa? Sunnah. Kata Nabi SAW, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Maka dalam masalah ini jangan tawadhu. Tawadhu tidak pada tempatnya. Kita ingin menjalankan sunnah Nabi SAW. Jika kita tahu bahwasanya orang-orang sekitar kita kurang paham Al-Quran dan kita paham, maka kita maju. Tapi kalau kita tahu ada yang lebih, maka kita tawadhu. Kita bilang si fulan lebih utama. Si fulan lebih utama. Tapi kalau yang lain amburadul, ya udah, kita maju aja. Kita maju aja. Dan ini pernah terjadi. Saya pas umrah, ada jemaah-jemaah dari Arab. Kemudian saya juga ada orang Pakistan. Kemudian akhirnya qomat. Habis qomat, bingung-bingung mau jadi imam, Pakistan itu maju, nekat. Penampilan sih oke, jenggot panjang dan macam-macamnya. Saya baca amburadul. Setelah sholat Saudi ngambek. Karena dia tahu tajwid kayak apa. Ya, salah sendiri kenapa enggak maju tadi ya? Harusnya kalau seorang ngerti maka dia maju untuk menjalankan sunnah Nabi. Karena sholat itu ibadah yang agung. Harus dipimpin dengan orang yang
yang paham. Kecuali kalau enggak ada, ya siapalah yang maju. Tapi kalau kita tahu bahwasanya tidak ada yang ahli, kita masih lebih baik daripada yang lainnya, maka salah kalau kita tawadhu tatkala itu. Kita tidak berdosa tapi menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hadirin kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada waktu yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.